Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 15 Maret 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Lupa yang Benar. Lupa yang benar. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, sesungguhnya kehidupan adalah seni untuk mengingat dan melupakan. Namun seni mengingat dan melupakan itu adalah seni yang harus benar berdasarkan kebenaran firman Allah. Seringkali kami mengingat hal yang salah dan melupakan hal yang salah. Kami mau belajar seperti Rasul Paulus, bagaimana mengingat yang benar dan melupakan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat sekali sewaktu saya kecelakaan, saya tertabrak motor dan saya gegar otak. Lalu saya berobat di Indonesia satu jangka waktu, lalu dibawa ke Singapura. Dan setelah proses kesembuh, kemudian saya mulai kehilangan sebagian lupa, yaitu lupa untuk marah. Bingung juga, kenapa tiba-tiba untuk mau marah itu susah. Jadi biasanya kalau mau marah itu sesuatu yang otomatis, namun tiba-tiba saya jadi kehilangan rasa marah. Marah itu ada yang baiknya juga ya. Namun kemudian itu normal kembali. Jadi itu di dalam hal masalah kesehatan. Di dalam kesehatan memang banyak penyebab daripada seseorang itu lupa. Ada yang lupa karena penuaan, ada yang lupa karena depresi, ada yang suka lupa karena kurang tidur, ada yang suka lupa karena suka makan obat-obatan dan alkohol, atau karena penyakit hipertiroid. Sehingga penyakit lupa ini ada yang disebut dengan ensefalopati, perubahan kepribadian psikologis akibat kadar amonia tinggi di darah dan yang ada di otak. Namun lupa yang sangat dikenal biasanya kepada orang-orang tua kita, yaitu penyakit Alzheimer. Alzheimer itu adalah penyebab kematian sel-sel otak yang mengerut dan mengecil, sehingga hilang ingatan sesaat, tidak bisa mengambil keputusan, perubahan mood suasana hati, kesulitan mengenal angka dan uang bahkan tempat. Kesulitan kemudian lupa kebiasaan sehari-hari, meletakkan barang, bahkan lupa tanggal, lupa barang sendiri dan seterusnya. Hilang konsentrasi, sulit komunikasi, kadang suka berjalan sendiri tanpa tujuan, bahkan sudah jalan lupa pulang ke rumah. Itu adalah lupa-lupa secara kesehatan dan itu tidak bisa disalahkan. Namun ada yang lupa dan ingat yang itu keliru. Jadi mengingat yang keliru dan melupakan yang keliru. Apa itu mengingat yang keliru dan melupakan yang keliru? Ingat hal-hal yang negatif, semua yang negatif, kepahitan, segala macam pengalaman buruk itu diingat-ingat sampai kemudian kita lupa kepada hal-hal yang positif dan itu merusak kehidupan kita. Kita lupa bersikap optimis dalam hidup ini. Namun yang dikembangkan justru mengingat hal-hal yang pesimis, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan. Kita kemudian lupa untuk belajar percaya kepada orang dan tentunya kepada Tuhan. Berhati-hati dan percaya dua hal yang berbeda. Namun yang kita ingat, yang kita kembangkan adalah sikap mencurigai. Kita sangat mengingat untuk hal-hal yang membuat kita mengeluh. Mengingat hal-hal yang buruk yang membuat kita bersungut-sungut. Namun kita lupa untuk bagaimana bersyukur untuk segala kebaikan Allah yang terjadi dalam hidup kita. Kita lupa untuk berbagi, namun kita mengingat bagaimana cara menuntut kepada orang-orang di sekitar kita. Yang lebih parah lagi, kita lupa istri sendiri yang diingat istri orang lain. Nah itu bahaya sekali ya. Lalu kita seringkali hanya lupa kepada anugerah yang sudah Tuhan beri yang berkelimpahan dalam hidup kita. Lupa. Yang kita ingat adalah apa yang belum kita dapatkan, apa yang belum kita raih, apa yang belum kita capai. Ini mengingat dan kemudian melupakan hal-hal yang keliru. Sedangkan bagaimana Rasul Paulus berkata, firman Tuhan berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Apa yang ada di belakang daripada Rasul Paulus? Egoisnya, sikap berkuasanya, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat. Kekuasaan, kepandaian menjadi Tuhan dan ilahnya. Itu yang dikatakanlah yang dulu kehidupan
daripada Rasul Paulus yang terdahulu itu yang diingat menjadi orang yang sombong, arogan, sewenang-wenang hidupnya, itu yang diingat merasa diri baik. Namun setelah kemudian dia menjadi panggil oleh Allah, dijatuhkan daripada kuda tunggangan yang membuat kemudian Rasul Paulus itu buta di dalam beberapa saat, tidak bisa berjalan sampai harus dituntun. Pertobatan itu membuat sebuah perubahan yang sangat luar biasa dalam diri Paulus. Dia melupakan semua tentang arogansi dan keberhasilan diri. Yang diingat adalah kasih setia Tuhan yang sudah menerima dia, yang orang berdosa. Dan Rasul Paulus pernah berkata, di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Yang dia ingat adalah dosa-dosanya dan sudah melukai hati Tuhan. Kemudian melakukan sebuah pertobatan. Yang diingat adalah bagaimana Tuhan sudah memanggil dia untuk berlari-lari kepada tujuan, memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam doa pembukaan tadi saya menyebut bahwa mengingat dan lupa itu sebuah seni. Seni yang kita pakai itu cara dunia atau cara Tuhan. Kalau mengingat dan lupa adalah sebuah seni kehidupan dengan cara dunia, maka yang dikatakan tadi, yang diingat adalah hal pesimis, yang diingat adalah hal-hal yang mencurigakan, keluhan-keluhan, tuntutan. Yang diingat adalah hal-hal yang negatif yang menjerumuskan kita hidup di dalam kesalahan, hidup di dalam kesesatan, hidup di dalam keterhilangan. Namun kita melupakan semua kebaikan Allah, melupakan rencana Allah, melupakan bahwa Tuhan punya karya yang besar untuk hidupmu. Bahwa Tuhan punya tujuan hidup yang kita harus jalani di dalam kehidupan ini. Di dalam kehidupan pribadi, di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam kehidupan pekerjaan, di dalam kehidupan di masyarakat, di dalam kehidupan sebagai anggota pribadi, anggota daripada masyarakat dunia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita ingat dengan benar dan kita lupakan dengan benar. Belajar untuk melupakan kesalahan-kesalahan orang lain, karena kita urus juga tidak ada selesainya. Tetapi kita harus mengingat kesalahan-kesalahan kita sendiri dan berjuang bagaimana untuk memperbaikinya. Lupakanlah keburukan-keburukan orang lain, karena itu urusan dia dengan Tuhan. Tuhan yang menghakimi. Yang kita harus ingat adalah keburukan-keburukan diri sendiri yang belum kita perbaiki, yang belum kita katakanlah renovasi kalau itu mengingat tentang rumah. Mari kita memperbaiki, renewal, memperbaiki menjadi sesuatu yang baru di dalam kehidupan ini. Kita ingat akan hutang-hutang yang pernah kita lakukan, baik itu hutang perhatian, hutang jasa, ataupun hutang uang. Kepada orang-orang yang telah berinvestasi. Kita tidak melupakan orang tua kita tidak melupakan keluarga kita yang pernah mendukung kita. Kita tidak melupakan sahabat kita. Kita mengingat mereka dan berjuang bagaimana membalas budi yang sudah mereka berikan kepada kita. Sahabat seperjalanan, yang paling utama kita harus mengingat akan anugerah dan janji Tuhan dan kebaikan Allah yang akan terus-menerus menyertai kita di dalam kehidupan pandemik yang sulit ini. Seni melupakan dan seni mengingat. Biarlah kita belajar bagaimana seperti Rasul Paulus yang berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sahabat seperjalanan, belajarlah untuk lupa dan mengingat secara benar dan bukan secara salah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan yang jamah dan Tuhan sembuhkan. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, problem dalam kehidupan ini. Tuhan yang membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon dan berharap sesuatu kepada Tuhan. Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, cara, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Kalau kita ingin hidup penuh dengan kemenangan, biarlah kita punya seni mengingat dengan benar dan seni melupakan dengan benar. Jangan salah mengingat, jangan salah melupakan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.